Desa Karangwedi terletak jauh dari keramaian kota, tersembunyi di antara perbukitan yang hampir setiap malam diselimuti kabut tebal. Dari kejauhan desa itu tampak tenang dan damai, dengan rumah-rumah kayu yang berdiri berderet di sepanjang jalan utama, suara jangkrik yang bersahutan saat malam tiba, serta lampu-lampu kuning redup yang menggantung di teras rumah warga. Namun di balik ketenangan itu, ada satu tempat yang selalu menjadi bahan bisik-bisik penduduk sejak puluhan tahun lalu. Sebuah jalan sempit yang membelah hutan pinus di ujung desa dan berakhir pada tikungan tajam yang selalu tertutup kabut bahkan saat cuaca sedang cerah. Orang-orang menyebutnya Jalan Kabut. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan nama itu muncul. Anak-anak dilarang bermain ke sana. Para petani memilih memutar jalan meski harus berjalan lebih jauh, dan setiap kali ada pendatang yang bertanya tentang tempat itu, para warga hanya saling pandang sebelum mengalihkan pembicaraan, seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka ceritakan. Pada suatu sore menjelang musim hujan, seorang anak laki-laki bernama Raka yang baru berusia 9 tahun bermain sendirian di dekat lapangan desa. Ia dikenal sebagai anak yang ceria dan sangat penasaran terhadap segala hal. Ketika teman-temannya mulai pulang karena langit semakin gelap, Raka justru berjalan menjauh sambil menendang batu kecil di sepanjang jalan. Tidak ada yang memperhatikan kemana ia pergi, karena semua orang mengira ia sedang menuju rumahnya yang hanya berjarak beberapa menit dari lapangan. Namun saat malam tiba, Raka tidak kunjung pulang. Ibunya mulai mencari ke rumah-rumah tetangga, mengira putranya sedang bermain. Ayahnya berkeliling desa dengan sepeda motor sambil memanggil namanya. 1 jam berlalu, lalu 2 jam, dan tidak ada seorang pun yang melihat Raka sejak sore. Kekhawatiran perlahan berubah menjadi kepanikan. Warga desa mulai berkumpul membawa senter dan lampu minyak. Mereka menyisir kebun, sungai kecil, hingga ladang jagung di pinggir desa. Pencarian berlangsung sampai tengah malam, tetapi hasilnya nihil. Jejak terakhir yang ditemukan hanyalah sebuah sandal kecil berwarna biru milik Raka yang tergeletak di tanah basah dekat mulut Jalan Kabut. Penemuan itu membuat suasana mendadak sunyi. Beberapa orang tua yang ikut mencari langsung saling bertukar pandang. Wajah mereka berubah pucat. Ada ketakutan lama yang kembali muncul, ketakutan yang selama bertahun-tahun berusaha mereka lupakan. "Jangan bilang," bisik seorang lelaki tua dengan suara gemetar. Tak ada yang menjawab, karena semua orang tahu apa yang sedang dipikirkan. 30 tahun lalu, seorang anak perempuan pernah hilang di tempat yang sama. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. 10 tahun setelahnya, seorang penggembala mengaku melihat anak kecil berdiri di tengah kabut sambil menangis, lalu menghilang ketika didekati. Sejak saat itu, berbagai cerita aneh terus bermunculan. Ada yang mendengar suara tawa anak-anak di tengah malam. Ada yang melihat bayangan kecil berlari di antara pepohonan. Bahkan beberapa warga mengaku mendengar seseorang memanggil nama mereka dari dalam kabut dengan suara yang sangat mirip anggota keluarga sendiri. Malam itu, meski rasa takut menyelimuti hati mereka, pencarian tetap dilanjutkan. Belasan warga memasuki Jalan Kabut bersama-sama. Udara di sana terasa jauh lebih dingin dibanding bagian desa lainnya. Kabut putih menggantung rendah, menutupi pandangan hingga hanya beberapa meter ke depan. Cahaya senter terlihat lemah, seolah ditelan oleh kegelapan yang memenuhi sela-sela pohon pinus raksasa di kanan dan kiri jalan. Langkah kaki mereka bergema pelan di atas tanah lembab. "Raka!" teriak salah seorang warga. Suara itu memantul di antara pepohonan sebelum menghilang begitu saja. Mereka terus berjalan semakin dalam, hingga mencapai tikungan terakhir yang menjadi ujung Jalan Kabut. Tempat itu terkenal karena tidak ada yang pernah merasa nyaman berada di sana. Pohon-pohon tumbuh lebih rapat, tanah terlihat lebih gelap, dan suhu udara turun drastis, seakan matahari tidak pernah menyentuh wilayah tersebut. Saat itulah salah seorang pemuda yang berada paling depan tiba-tiba berhenti. Tangannya yang memegang senter bergetar. "Ada orang," katanya lirih. Semua mata langsung mengarah ke depan. Di balik lapisan kabut yang bergerak perlahan,
tampak sosok kecil berdiri membelakangi mereka. Tingginya seperti anak-anak, tubuhnya kurus, rambutnya basah menempel di kepala. "Raka!" teriak ayah Raka sambil berlari maju. Namun sebelum ia sempat mendekat, sosok itu perlahan menoleh, dan seluruh rombongan langsung membeku. Wajah yang terlihat bukan wajah Raka. Bukan pula wajah anak manapun yang mereka kenal. Kulitnya pucat seperti mayat yang telah lama terendam air. Matanya hitam pekat tanpa bagian putih sedikit pun. Sementara bibirnya tersenyum terlalu lebar, hingga hampir menyentuh kedua telinga. Tak seorang pun mampu bergerak. Sosok itu lalu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah dalam hutan yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Kemudian terdengar suara tangisan anak kecil. Suara itu sangat jelas, dan semua orang mengenalinya. Itu adalah suara Raka. Tangisan itu berasal dari balik pepohonan yang tidak pernah berani dimasuki siapapun. Lalu, tepat ketika beberapa warga hendak melangkah maju, sosok berwajah mengerikan tadi perlahan menghilang bersama kabut, meninggalkan keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi sesaat setelahnya. Dari arah hutan yang gelap, terdengar suara Raka memanggil ayahnya. Dengan suara penuh tangis ia berkata, "Ayah, jangan biarin mereka bawa aku lagi." Dan setelah kalimat itu berakhir, puluhan suara anak-anak lain tiba-tiba ikut menangis bersamaan dari dalam kegelapan.